Bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Selamat datang di YouTube channel SMA Pangudi Luhur Santo Yosef, Surakarta. Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 ini, kita semua sebagai warga negara Indonesia bersyukur untuk 93 tahun Sumpah Pemuda di Indonesia ini. Kita patut berbangga dengan Sumpah Pemuda. Kita disatukan dari berbagai ragam bahasa, kita disatukan. Dan bulan Oktober ditetapkan juga sebagai bulan bahasa. Maka SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dalam rangka bulan bahasa mengadakan beberapa lomba bagi peserta didik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Nah, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini, kami akan mengumumkan para pemenang lomba bulan bahasa. Ada dua jenis lomba yang dilombakan. Yang pertama adalah lomba membacakan berita, dan yang kedua adalah lomba menulis cerpen. Teknis lombanya diikuti oleh perwakilan tiap kelas dan akan diambil 3 orang pemenang, juara 1, 2, dan 3. Para pemenang ini akan mendapatkan hadiah sebesar 500.000 untuk juara 1, 300.000 untuk juara 2, dan 200.000 rupiah untuk juara yang ketiga. Ya, semakin tidak sabar pastinya untuk mendengarkan siapa pemenang lomba bulan bahasa tahun ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dewan juri yang sudah terlibat dalam lomba ini. Yaitu untuk lomba membaca berita, yang pertama ada Saudari Monica Nares dari PTPN Radio Solo, dan kebetulan Monica Nares ini adalah alumni dari SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Yang kedua ada Ibu Rini Driatmeka dari Lembaga Kursus Bahasa Inggris English First. Yang ketiga ada Bapak Karolus Leta Wicaksono Eskom. Beliau ini adalah pengajar informatika dari SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Sedangkan untuk juri menulis cerpen, yang pertama ada Ibu Y. Paskalia Dian Safitri SS. Beliau ini adalah guru di SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Surakarta, dan beliau ini juga alumni dari SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Yang kedua ada Bapak Paulus Mugi Muryadi SPD dari SMA Trinitas Bandung. Jauh-jauh kami minta tolong kepada Bapak Mugi yang dari Bandung. Terima kasih Pak Mugi. Dan yang ketiga ada Bapak Agustinus Herwanto SPD. Beliau adalah guru di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Terima kasih kepada para dewan juri. Sebelum kita mendengarkan siapakah pemenang lomba dalam rangka bulan bahasa di SMA PA Santo Yosef Surakarta, kita dengarkan komentar dari perwakilan juri, baik itu lomba membaca berita maupun lomba menulis cerpen. Mari kita simak. Hai, namaku Monica Nares dan aku adalah penyiar dari PTPN Radio Solo. Aku juga merupakan salah satu juri dari lomba penyiar berita yang diadakan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta pada bulan bahasa ini. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk antusiasme teman-teman peserta lomba. Aku juga mau mengapresiasi untuk kerja tim dari masing-masing kelas yang terlihat kompak dari cara mengemas naskah berita dan juga konsep untuk videografinya. Mengingat ini adalah lomba penyiar berita dan berkesinambungan juga sama profesi aku saat ini, jadi aku akan lebih fokus ke bagaimana peserta berperan sebagai seorang penyiar yang menyampaikan informasi. Secara garis besar, teman-teman peserta punya rasa percaya diri yang tinggi. Dibuktikan dengan keberanian tampil di depan kamera, bahkan ada juga yang bikin video di tempat umum, misalnya coffee shop, yang mana tempatnya itu pasti ramai sama pengunjung. Nah, rasa percaya diri ini juga terlihat dari eye contact penyiar, ya walaupun masih ada yang membaca laptop juga sih sebenarnya.
Kalau bicara soal penyiar berita tentunya gitu ya, pasti nggak lepas juga dari yang namanya kemampuan public speaking nih teman-teman, atau berbicara di depan orang banyak. Aku juga melihat ada beberapa peserta yang memang punya bekal public speaking yang lebih dibandingkan peserta yang lainnya. Mungkin ada yang ikut ekstrakurikuler seperti paduan suara atau bahkan teater gitu. Jadi bekal yang teman-teman dapat di ekstrakurikuler ini sangat banyak banget bermanfaat gitu ya, mungkin untuk kedepannya nanti, untuk masa depan kalian. Dan dalam public speaking ini juga dikenal istilah artikulasi dan juga intonasi. Ini nih yang sering dilupakan sama teman-teman peserta. So masih ada yang ragu-ragu dalam membuka mulutnya ya, sehingga artikulasinya masih kurang jelas, juga intonasinya atau nada yang digunakan saat menyampaikan berita itu masih monoton, jadi terkesan membosankan gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung dalam lomba ini, jangan menyerah, mungkin bakat kalian ada di bidang lain selain menjadi seorang penyiar berita. Tapi percayalah teman-teman bahwa public speaking itu bisa kalian latih sejak dini dan pastinya nanti akan berguna untuk masa depan kalian kelak. Selanjutnya aku juga mau mengucapkan selamat untuk pemenang lomba kali ini. Pesanku, teruslah gali potensi kalian, tetap rendah hati, dan semoga sukses selalu. Hai adik-adik semuanya, Dipan Serhati, hidup Saint Yosef. Perkenalkan, nama saya Paskalia Diansa Fitri. Biasanya dipanggil Paskal. Kalau mungkin dari adik-adik ada yang tahu saya atau yang kenal saya, ya, saya salah satu alumni SMA Pangudi Luhur Santo Yosef tahun 2012, salah satunya di kelas bahasa. Nah, pada kesempatan ini saya tuh merasa bangga banget karena bisa berperan di kegiatan di alma mater tercinta, salah satunya di kegiatan lomba bulan bahasa untuk lomba menulis cerpen, ya, menjadi juri untuk menulis cerpen lomba bulan bahasa kali ini. Nah, pengalaman yang sangat menarik karena kemarin ketika saya sudah menerima hasil-hasil tulisan kalian untuk kompetisi ini, untuk lomba ini, rasanya tuh wah, ternyata banyak sekali dari adik-adik yang memiliki potensi-potensi atau bakat-bakat untuk menjadi penulis, untuk menjadi cerpenis ya. Jadi karena ini ajang kompetisi, karena ini lomba, jadi jangan kecil hati kalau nantinya ada yang gagal. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun ada yang gagal, tapi ada yang menang. Nanti akan diambil penilaiannya untuk juara 1, 2, dan 3 begitu. Dan untuk yang mungkin belum berhasil atau mungkin masih gagal, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin di kemudian hari, kesempatan lain hari nantinya bisa mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik lagi, entah tahun depan atau mungkin besok kalau kalian mungkin ikut atau mengikuti lomba-lomba yang lainnya gitu. Tetap semangat selalu, tetap berkarya, raih cita-cita setinggi mungkin, gak perlu patah semangat, harus selalu semangat ya. Sukses selalu untuk adik-adik di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef. Tuhan memberkati selalu. Nah, itu tadi komentar dari juri lomba, baik itu lomba membaca berita maupun lomba menulis cerpen. Berikut akan saya sampaikan untuk pemenang lomba dalam rangka bulan bahasa di SMA PA Santo Yosef Surakarta ya, dimulai dari lomba membaca berita. Saya akan bacakan. Juara 1 dengan skor 272 dimenangkan oleh Berta Aurelia dari kelas 12 MIPA 2 dengan judul Bersama Yosef Kembangkan Potensi Diri. Lalu juara yang kedua dengan skor 264 dimenangkan oleh Joshua Putra Kurnia dari kelas 10 MIPA 2 dengan judul Pembelajaran Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan. Lalu juara yang ketiga dimenangkan oleh Joanna dan Jonathan ya dari kelas 10 MIPA 2 dengan skor 262 dengan judul Inovasi Baru Inilah Collaborative Learning di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Nah, itu tadi adalah
pemenang lomba untuk membaca berita. Berikutnya saya akan sampaikan untuk pemenang lomba menulis cerpen ya. Juara pertama diraih oleh Lima Hayu dengan skor 260. Lima Hayu ini dari kelas 10 IPS 2 dengan judul cerpen Mimpi Sahabat. Nah, sekarang untuk yang juara kedua. Juara kedua diraih oleh Flavia Rafaela dari kelas 10 MIPA 2 dengan skor 259. Judul cerpennya adalah Pancarona. Wah, bagus sekali nih judul cerpennya ya, menarik. Dari judulnya saja udah menarik gitu ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk juara yang ketiga. Diraih oleh Felicia Fiona dengan skor 257. Nah, judul cerpennya adalah Klepon Persahabatan. Nah, Fiona ini berasal dari kelas 11 Bahasa dan Budaya. Selamat untuk para pemenang ya. Tadi ada pemenang untuk lomba membaca berita dan juga pemenang untuk lomba menulis cerpen. Selamat kepada Anda semuanya. Ya, selamat kepada para pemenang lomba. Untuk hadiah lombanya bisa diambil pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Untuk informasi dan teknis pengambilan akan disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Demikian pengumuman pemenang lomba dalam rangka bulan bahasa di SMA Pangutiluhur Santo Yosef Surakarta. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan tadi sudah disampaikan oleh Miss Holis bahwa hadiah akan diberikan kepada peserta didik. Ya, tentu menunggu informasi dari wali kelas ya, nanti akan disampaikan oleh wali kelas kepada anak-anak. Nah, di kesempatan akhir dari pengumuman lomba bulan bahasa di SMA Pangutiluhur Santo Yosef Surakarta ini, perkenankan saya Franciscus Triharyatmo selaku ketua panitia dari rangkaian acara bulan bahasa di SMA PL Santo Yosef Surakarta ini mengucapkan terima kasih yang teramat besar. Ya, yang pertama kepada Bruder Stefanus Ngadenan selaku kepala SMA Pangutiluhur Santo Yosef Surakarta. Lalu yang dua teman-teman panitia. Lalu yang ketiga Dewan Juri. Luar biasa, terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas 10, Wali kelas 11 dan juga Wali kelas 12 yang mendampingi putra-putrinya selama proses lomba. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam acara ini. Sekali lagi, inilah bulan bahasa di SMA PL Santo Yosef Surakarta. Sampai bertemu di bulan bahasa tahun 2022. Selamat siang, berkah dalam.